bukti-bukti berisi uang ditemukan di lokasi. Dan ini adalah bukti berupa dokumen-dokumen yang sudah kami kumpulkan. Oke, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Sosial pada Rabu 24 Mei 2023. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut selama proses penggeledahan, petugas KPK mengamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara dugaan kasus korupsi penyaluran bansos beras untuk keluarga miskin di Indonesia. Oke, selamat siang kembali di sini dengan saya, reporter kesayangan kalian. Di sini saya ingin bertanya nih tentang beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, yaitu korupsi. Di sini saya dengan Bapak siapa? Bapak Iskandar Zulkarnain. Oke, di sini Bapak Iskandar, boleh bertanya sedikit-sedikit sih, Bapak kira ada berapa pelaku yang terjerumus dalam kasus korupsi kali ini? Terdapat 6 pelaku. Wow, terdapat 6 pelaku. Banyak sekali ya teman-teman. Di sini saya dengan saksi dalam kasus korupsi pada tahun 2021 sekarang ini, Pak. Di sini saksi saya ingin bertanya, bagaimana sih Anda mengetahui alurnya atau Tetapi di sini saya dan teman-teman saya ada dugaan, ada beberapa dugaan gitu ya. Di situ kan ada, apakah ini ada korupsi atau bagaimana? untuk jumlahnya kira-kira sekitar berapa sak atau berapa ton? Wah, jumlahnya sih saya belum jelas ya yang dia korupsi itu berapa, tapi kalau dianggarkan itu sangat besar sekali. Oh, besar. Iya, besar sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam
pengumpulan barang bukti, apakah pihak berwajib sempat mengalami kesulitan untuk memperoleh barang bukti tersebut? Oke, untuk jawabannya itu dalam kasus korupsi bansos 2020, pihak berwajib termasuk KPK menghadapi beberapa kesulitan dalam pengumpulan barang bukti. Yang pertama itu beberapa pihak mungkin berusaha menghalangi atau menyembunyikan bukti yang relevan. Dan yang kedua itu terkadang dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penyimpangan sulit ditemukan atau sengaja dihilangkan. Dan yang ketiga, ada saksi yang mungkin takut untuk memberikan keterangan atau tidak mau bekerja sama. Dan yang keempat, mengingat banyaknya pihak dan alur yang terlibat mengumumkan bukti yang konsisten dan baik bisa menjadi tantangan. Cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, silakan pertanyaannya. Oke, saya dari stasiun TV TV1 ingin mewakili pertanyaan dari masyarakat. Bagaimana kronologi dari korupsi tersebut diketahui terjadinya korupsi bansos Kemensos ini? Kenapa bisa ketahuan gitu? Baik Ibu, saya izin menjawab tentang pertanyaan kronologi kasus korupsi Bansos Kemensos 2020. Yang pertama itu ada pengadaan Bansos, yang kedua laporan awal, ketiga investigasi KPK, keempat penangkapan, kelima penyidikan dan penuntutan. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk sesi pertanyaan yang kami selesaikan. Press conference hari ini mengenai kasus korupsi bansos Kemensos telah selesai. Terima kasih kepada para media yang sudah hadir dan para rekan KPK yang telah hadir. Terima kasih kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan para terdakwa korupsi Bansos Kemensos antara lain Ivo Wongkaren sebagai Direktur Utama Mitra Energi Persada (MEP). Selanjutnya, tim penasihat PT PTP yakni terdakwa Roni Ramadhani. Selanjutnya, Richard Cahyanto sebagai General Manager PT PTP. Selanjutnya, M. Kuncoro Wibowo selaku Direktur Utama PT Bandara Gara Reksa. Selanjutnya adalah Budi Susanto, Direktur Komersial PT BGR periode 2018 sampai 2021. Dan terdakwa yang terakhir, April Kurniawan selaku Vice President Operasional PT BGR yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat pada hari ini, Senin 10 Juni 2024. Sidang pertama segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sebelum sidang dimulai, diharapkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala jenis alat telekomunikasi untuk memperlancar jalannya persidangan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos berupa beras dalam program harapan PKH di Kementerian Sosial Kemensos RI tahun 2020-2021. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda siang hari ini adalah pembacaan dakwaan kepada jaksa penuntut umum. Apakah terdakwa sudah siap dihadirkan ke dalam persidangan? Sudah siap, majelis. Kalau begitu, jaksa penuntut umum silakan menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Para terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruangan persidangan. Para saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini?
Ya, kami dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini, Pak. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasehat hukum? Ya, kami didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah para saudara penasehat hukum dari para terdakwa coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara? Saudara penasihat hukum, sah? Iya, benar sah yang mulia. Benar, yang mulia, kami para penasihat hukumnya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Jaksa P untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Baik, dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, yang mana pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1991 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 3 pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi? Bagaimana saudara penasehat hukum, apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara penuntut umum? Iya. Yang mulia, terdakwa dituduh melakukan korupsi dalam pengelolaan dana bansos beras dari pemerintah, termasuk dalam proyek yang dikelolanya secara langsung yang merugikan masyarakat, negara, dan banyak perusahaan. Kami akan mengajukan beberapa bukti dan saksi untuk menguatkan tuduhan ini. Yang mulia, kami akan membuktikan bahwa tuduhan terhadap klien kami ini tidak berdasar dan bahwa segala tindakan yang dilakukan klien kami sudah sesuai prosedur. Yang mulia, kami mengajukan keberatan. Bukti percakapan yang diajukan oleh pihak jaksa bisa saja tidak relevan dan keluar dari konteks. Klien kami hanya berbicara terkait prosedur kerja, bukan tentang penggelapan dana. Tambahan yang mulia, klien kami telah bekerja sesuai aturan tanpa niat untuk merugikan negara. Bukti yang dihadirkan harus bisa menunjukkan secara langsung keterlibatan niat kriminal, bukan sekedar interaksi biasa dalam pekerjaan. Keberatan dicatat. Kita akan melihat dan mendalami bukti percakapan yang disampaikan oleh jaksa pada sidang berikutnya. Untuk hari ini, sidang ditutup dan akan dilanjutkan untuk melihat bukti tambahan. Sidang ini dinyatakan selesai. Sidang pertama hari ini ditutup dan akan dilanjutkan di esok hari. Dan majelis hukum berkenan meninggalkan ruang sidang. Sidang kedua, lanjutan mengenai kasus dugaan korupsi Bansos Kemensos tahun 2020-2021 kembali digelar. Dalam sidang kali ini, kami akan mendengarkan kesaksian dari Saudara Iskandar selaku PNS Kementerian Sosial.
Kami akan memulai dengan saksi pertama, Saudara Iskandar. Silakan untuk memberikan kesaksian Anda. Iskandar, mohon jelaskan hubungan Anda dengan Iko dan saksi. Saya mengenal Iko sebagai rekan kerja saya. Apa tujuan dari korupsi beras bansos ini? Saya tidak mengetahui pasti, tetapi ada kesan bahwa korupsi beras bansos ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Terima kasih. Saudara Iskandar, saksi berikutnya adalah Rizky Maulana. Silakan untuk memberikan kesaksian. Silakan saudara untuk menyampaikan kesaksian. Saya merasa curiga dengan beberapa orang yang sudah menjadi tersangka karena telah mengumpulkan atau menimbun beras yang nominalnya sangat banyak, yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan program keluarga. Apakah Anda mengetahui dari mana asal beras bansos tersebut? Ya, saya mengetahui beras itu berasal dari masyarakat yang seharusnya dari pemerintah yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat. Terima kasih Saudara Rizky Maulana. Saksi selanjutnya adalah Victorius selaku Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial. Adanya upaya saksi untuk memerintahkan beberapa pihak untuk menghilangkan beberapa pihak atau menghilangkan catatan atau data. Apakah saudara saksi mengetahui isi data itu? Kemungkinan saya anggap staf saya pernah atau diperintahkan Joko untuk menghapus data tersebut. Saya mengaku bahwa saya menyuruh Yahya untuk menghapus data itu lantaran kasihan dia itu staf honorer Pak, bukan PNS. Jadi saya hanya kasihan melihat dia bila dilibatkan dalam kasus ini. Baik, terima kasih Saudara Victor. Saksi selanjutnya adalah Saudara Anang Kurniawan. Apakah Anda mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan dana bansos yang disalurkan pada tahun 2020? Ya, memang banyak yang terlibat dalam dana bansos tahun 2020, melibatkan banyak instansi mulai dari kementerian, BUMN hingga pemerintah daerah lainnya, dengan tujuan untuk memastikan dana bantuan sosial tersebut sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Apakah Anda pernah menerima instruksi atau perintah untuk mengalihkan dana bansos kepada pihak lain yang tidak berhak? Ya, saya sempat menerima instruksi. Saya sebenarnya sempat merasa tertekan, tetapi dan saya juga tahu bahwa instruksi tersebut bertentangan dengan prosedur yang benar, tetapi saya tidak ada pilihan lain selain melaksanakan proses tersebut. Baik, terima kasih kepada semua saksi yang telah memberikan kesaksian. Sidang akan dilanjutkan pada jadwal yang ditentukan untuk analisa lebih lanjut. Sidang ditutup dengan harapan agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan. Sidang kedua hari ini ditutup dan akan dilanjutkan untuk sidang terakhir di esok hari. Majelis Hakim berkenan meninggalkan tempat. Hadirin dimohon berdiri. Sidang terakhir mengenai kasus dugaan korupsi Bansos Kemensos tahun 2020-2021 kembali digelar. Para terdakwa dihadirkan dan akan dilaksanakan hari ini. Penuntut umum akan membacakan tuntutan, diikuti dengan pembelaan dari pengacara para terdakwa. Kami akan memulai dengan pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Silakan jaksa. Terima kasih banyak Yang Mulia. Kami menuntut 3 terdakwa sebagai yang terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Jaksa pada 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor Jaksa pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1. Oleh
itu, kami meminta agar Yang Mulia menjatuhkan hukuman penjara kepada Ivo Wongkaren selama 8 tahun 6 bulan, Roni Ramadhani selama 6 tahun penjara, dan Richard Cahyanto selama 5 tahun penjara. Terdakwa Kuncoro Wibowo, April Kurniawan, dan Budi Susanto, bagaimana dengan tuntutan Anda? Kami menuntut 3 terdakwa ini dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun masing-masing terdakwa. Selanjutnya, kami akan mendengarkan pembelaan dari pengacara terdakwa. Silakan pengacara Ivo Wongkaren. Yang Mulia, kami ingin menyampaikan bahwa klien kami Ivo Wongkaren selama ini tidak ada niat jahat dalam tindakan yang dilakukan klien kami dalam menjalankan tugasnya. Tidak memiliki niat untuk merugikan negara atau masyarakat penerima manfaat bansos beras. Semua tindakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan program bantuan sosial ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Selanjutnya, silakan kepada pengacara dari Roni Ramadhani. Baik, Yang Mulia. Klien kami hanya berusaha melaksanakan tugasnya sebaik mungkin di bawah situasi yang penuh tekanan. Kami mohon agar hukuman yang diterima oleh klien kami bisa diringankan oleh hakim. Untuk pengacara dari Richard Cahyanto, kami silakan. Ya, Yang Mulia, kerugian negara yang tidak sepenuhnya disebabkan oleh klien kami ingin menggarisbawahi bahwa dugaan kerugian negara yang muncul dalam perkara ini perlu dianalisis secara komprehensif dengan memperhitungkan berbagai aspek. Dalam proses penyaluran bansos beras, kami mohon agar majelis hakim mempertimbangkan bahwa tidak semua kerugian itu semata-mata disebabkan oleh tindakan klien kami. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kami akan mendengarkan keputusan dari Ketua Hakim. Setelah mempertimbangkan semua keterangan dan bukti yang ada, kami menjatuhkan kepada terdakwa. Yang pertama, Ivo Wongkaren dijatuhkan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara. Dia juga disanksi denda sebesar 1 miliar subsidiar 12 bulan penjara. Yang kedua, Roni Ramadhani divonis selama 6 tahun 6 bulan penjara. Beliau juga disanksi denda sebesar 1 miliar subsidiar 12 bulan penjara. Yang ketiga, Richard Cahyanto divonis selama 5 tahun penjara. Beliau juga disanksi denda sebesar 1 miliar subsidiar 12 bulan penjara. Yang keempat, Kuncoro Wibowo. Beliau divonis selama 6 tahun penjara. Dia juga disanksi denda sebesar 1 miliar subsidiar 12 bulan penjara. Yang kelima, Budi Susanto dijatuhi hukuman selama 6 tahun penjara. Dia juga disanksi denda sebesar 1 miliar subsidiar 12 bulan penjara. Dan yang terakhir adalah April Kurniawan divonis selama 6 tahun penjara. Dia juga disanksi denda sebesar 1 miliar subsidiar 12 bulan penjara. Baiklah, sidang ditutup. Semua pihak diharapkan untuk mematuhi keputusan yang telah dijatuhkan. Hari ini, aduh, Senin berarti tanggalnya di Richard Cahyanto, cut dong. Pak. Cut dong. Salah. Aku